Saya Waliono dari SD Negeri 1 Kembangsari, CGP Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Saya didampingi oleh fasilitator Ibu Sulistiani dan pengajar praktik Bapak Ibnu Jarir. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Coaching, sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, dan pembelajaran diri serta pertumbuhan pribadi dari coachee. Prinsip coaching. Paradigma berpikir coaching, yaitu 1. Fokus pada kunci yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching terdiri dari 3, yaitu 1. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee adalah mitra, artinya setara. Yang kedua, proses kreatif, yaitu melalui percakapan dua arah yang bisa melahirkan ide-ide baru dari coachee. Yang ketiga, memaksimalkan potensi, yaitu dengan melahirkan suatu tindak lanjut oleh coachee. Coaching dalam konteks pendidikan, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong. Sistem among dengan penerapan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Kompetensi inti coaching terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yaitu coach bisa hadir secara utuh, baik jiwa maupun raga. Yang kedua, mendengarkan secara aktif, yaitu coach lebih sedikit berbicara serta bisa bertindak fokus. Yang ketiga, coach bisa mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah coachee untuk berpikir. Percakapan berbasis coaching dengan alur tirta. Alur tirta terdiri dari T, yaitu tujuan, kemudian I, identifikasi, R, rencana aksi, dan T, tanggung jawab. Coach perlu mengetahui adanya tujuan yang hendak dicapai oleh coachee dari sesi coaching. Kemudian proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee, yaitu pada tahap identifikasi. Kemudian pada tahap rencana aksi, coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Dan yang terakhir, tahapan tanggung jawab, yaitu komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankan rencana tersebut. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. 1. Supervisi akademik perlu dimaknai positif sebagai kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran. 2. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, serta komprehensif. Yang ketiga, siklus dalam supervisi klinis meliputi pra-observasi, observasi, dan pasca observasi.
Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Emosi yang dirasakan yaitu satu, tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Tertantang untuk memperbanyak praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik, sehingga kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik. Yang sudah baik, yang perlu diperbaiki yaitu satu, mendapatkan pemahaman materi coaching yang sudah dipraktikan. Dua, yang perlu perbaikan terkait dengan kompetensi menjadi coach yang baik, terutama untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Implikasi terhadap kompetensi diri, yaitu menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar kita. Analisis terkait topik modul 2.3. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri sebagai seorang guru, sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring peningkatan motivasi kerja dari guru. Coaching sebagai komitmen membangun kemitraan. Kemitraan bisa terbangun oleh coach dan coachee jika ada perasaan saling percaya serta tidak perlu memandang kesenjangan jabatan dalam suatu proses kolaboratif. Analisis terkait topik modul 2.3, apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Supervisi sering bersifat satu arah, biasanya dilaksanakan 1 tahun sekali sebagai kewajiban pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya, mengevaluasi tenaga pendidik. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Coach harus menjadi pendengar aktif dan tidak mendominasi pembicaraan, hanya merangsang ide untuk mengatasi masalah dan bisa menumbuhkan komitmen pelaksanaan tindak lanjut bagi coachee. Refleksi koneksi antar materi. 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 aspek minat, yaitu kebutuhan belajar dan profil belajar siswa. Pemetaan minat, kebutuhan belajar dan profil belajar siswa digunakan untuk mengoptimalkan murid guna menemukan solusi permasalahannya. Ini merupakan bersumber dari proses coaching untuk supervisi akademik. Kemudian hubungannya dengan modul 2.2, pembelajaran sosial emosional. Kompetensi KSE yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan bertanggung jawab. KSE adalah coach yang digunakan untuk mengendalikan emosi, empati, dan pengambilan keputusan yang tepat. Itu adalah hubungan antara modul 2.3 dengan modul 2.1 dan 2.2. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Di dalam kompetensi coaching dan Tirta sebagai alur percakapan, coaching mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan kegiatan stop dan mindful listening yang telah kita pelajari di modul 2.2, yaitu PSE. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang telah diputuskan oleh coachee. Karena potensi coachee beragam, maka keterampilan sosial emosional diperlukan untuk memaksimalkan potensi coach. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam bahagia.